Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan di daerah Lampung. Sang raja memiliki peliharaan 2 ekor kambing, yaitu induk dan anaknya. Sang raja hampir setiap hari menyempatkan dirinya bersantai sambil ditemani 2 ekor kambingnya. Sang raja sangat gembira menyaksikan induk dan anak kambing tersebut menjadi gemuk karena memakan rumput di taman istana. Suatu ketika, musim kemarau panjang melanda kerajaan tersebut. Sawah-sawah menjadi gagal panen, sungai mengering, dan banyak ternak yang mati. Padahal, jauh-jauh sang raja sudah merencanakan akan mengadakan pesta pernikahan putranya dengan seorang putri bangsawan dari negeri seberang. Musim kemarau yang berkepanjangan sangat meresahkan sang raja. Karena itulah, suatu malam sang raja memanggil semua kerabatnya untuk membicarakan rencana pernikahan yang terganggu oleh musim kemarau. Padahal, pesta pernikahan putraku tinggal sebulan lagi. Sedangkan musim kemarau ini membuat kita kesulitan menyediakan daging dan makanan mewah lainnya. Sementara itu, ketika raja sedang berbicara dengan para kerabatnya, anak kambing yang sedang memakan rumput yang sudah menguning itu tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Jika memang kita kesulitan menyediakan daging, maka aku punya 2 ekor kambing yang lumayan gemuk. Nanti kita sembelih saja 2 ekor kambing itu sebagai hidangan untuk para tamu. Anak kambing yang mendengar pembicaraan tersebut terkejut bukan kepala. Apa? Aku sama ibuku mau disembelih raja? Wah, bahaya ini! Bu, ibu! Bangun, Bu! Gawat ini! Apanya yang gawat? Aku tadi mendengar raja sedang berbicara dengan kerabatnya. Terus, raja mau mengadakan pesta pernikahan putranya, tapi kesulitan menyediakan daging karena kemarau. Terus, raja akhirnya memutuskan untuk menyembelih kita sebagai daging untuk pesta pernikahan. Hah? Apa? Waduh, masa tega sih sang raja menyembelih kita? Aha, kita harus segera melarikan diri dari istana malam ini juga. Malam itu juga, induk kambing dan anaknya memutuskan segera melarikan diri dari istana. Tetapi, bagaimana cara mereka melarikan diri? Sementara ada 2 prajurit yang sedang menjaga gerbang istana. Hei, siapa kamu? Ada urusan apa berkeliaran di malam hari? Sosok berjubah hitam yang tertutup wajahnya dari kaki hingga ujung kepala itu tidak menjawab. Namun, secari kertas tiba-tiba keluar dari balik jubah, disodorkan kepada prajurit penjaga. Prajurit penjaga gerbang istana itu pun segera membacanya. Hei, apa isinya? Dari tadi terus? Aku belum ikut kejar paket jadi tidak tahu isinya apa. Bikin malu kops prajurit istana. Sini, biar aku yang baca. Oh, Yang Mulia Mahapati, maafkan hamba tidak mengenali kalau Anda menyamar dan sedang melaksanakan misi rahasia dari Sang Maharaja. Maafkan hamba. 2 prajurit penjaga sambil membungkuk hormat membuka gerbang istana. Sosok berjubah itu pun berjalan melewati gerbang istana. 2 prajurit gerbang masih memandangi dengan aneh sosok berjubah yang mereka kira sebagai Mahapati kerajaan. Setelah sosok berjubah tersebut berjalan agak jauh, 2 prajurit penjaga itu pun kembali menutup gerbang istana. Ternyata sosok tersebut adalah induk kambing dan anaknya. Akhirnya kita lolos. Syukurlah, kita tidak jadi disembelih Maharaja. Sepertinya mereka berhasil mengelabui 2 prajurit penjaga gerbang istana. Belum lama induk kambing dan anaknya mengambil nafas lega, mereka dikejutkan oleh suara genta dari dalam istana. Kegembiraan induk kambing dan anaknya ternyata tidak berlangsung lama. Para prajurit istana ternyata sudah mengetahui kalau kambing sang raja telah hilang. Tanpa membuang waktu, induk kambing dan anaknya lari sekencang-kencangnya menuju hutan lebat di depan mereka. Induk kambing dan anaknya berlari sangat kencang masuk ke dalam hutan nan lebat.
Mereka terus berlari masuk jauh ke dalam hutan dan akhirnya berhenti di sebuah gua yang kosong. Sepertinya kita sudah aman. Kita bisa menggunakan gua ini sebagai tempat beristirahat. Iya, Bu. Aku juga sudah sangat lelah. Aku sudah tidak kuat berlari lagi. Bu, aku lapar sekali. Ayo kita cari makan. Iya, Nak. Ibu juga sangat lapar. Tidak lama kemudian, induk kambing dan anaknya menemukan tanaman bengkoang. Mereka sangat lahap memakan buah bengkoang yang berserakan di tanah. Saking lahapnya memakan buah bengkoang itu, induk kambing dan anaknya tidak menyadari kedatangan seekor harimau. Hai, sedang apa kalian? Makan bengkoang. Ternyata tidak jauh dari tempat itu ada seekor beruang yang masih tidur. Beruang itu terkejut mendengar ada suara yang berbunyi seperti makan beruang. Beruang pun ketakutan dan bersembunyi di balik batu sambil mengintip ke arah harimau. Harimau? Siapa yang sedang makan beruang? Aduh, itu kambing. Mereka tidak sedang makan beruang. Ah, jangan bohong. Aku belum pernah bertemu kambing. Dasar beruang tukang tidur. Kambing itu termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan kita ini termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Jadi, mana mungkin ada kambing makan beruang? Ya, aku tahu. Kamu satu-satunya hewan di hutan ini yang pernah masuk universitas. Tapi, kamu menyalahgunakan ilmumu untuk menipu hewan-hewan lainnya. Jadi, mana mungkin aku percaya apa yang baru saja kamu katakan? Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Sebenarnya aku penasaran hewan seperti apa sih kambing itu. Aku mau bertemu dengannya, asal kamu mau menemaniku. Iya, sudah lihat sana. Kambing-kambing itu ada di balik semak-semak itu. Tapi reputasimu sebagai penipu ulung di hutan ini membuatku khawatir. Jangan-jangan nanti kamu lari dan aku dimakan kambing. Hehehe, begini saja. Kita ikatkan ekor kita satu sama lain. Jadi kamu tidak bisa lari meninggalkanku. Hehehe. Iya, terserah kamu lah. Nih, kamu yang ikat. Beruang pun segera mengikatkan ekornya ke ekor harimau. Dengan ekor terikat satu sama lainnya, beruang dan harimau berjalan mendekati semak-semak. Namun, beruang sepertinya masih menyimpan rasa takut karena seumur hidupnya belum pernah bertemu kambing. Baik beruang maupun harimau tidak menyadari kalau sedari tadi induk kambing dan anaknya mendengarkan pembicaraan mereka. Ketika beruang dan harimau sudah sangat dekat ke semak-semak, tiba-tiba terdengar suara induk kambing berbicara sangat keras, seperti sedang membentak. Hei beruang, jangan kamu anggap bisa selamat meskipun bersama harimau. Justru aku akan memakan kalian berdua. Beruang yang masih ketakutan itu terkejut bukan kepalang. Hei, beruang, jangan lari. Ekor kita masih terikat. Aduh. Dia pun segera lari terbirit-birit tanpa menghiraukan ekornya yang masih terikat dengan ekor harimau. Akibatnya, harimau terseret di belakangnya. Akhirnya kita selamat, Nak.